Kemudian fa inna hadza asun hadzal fardhu alladzi 'alaihi lil muslimin. Ini merupakan perkara penting dasar bagi setiap muslim. Ya. Jadi jangan dianggap remeh masalah lisan dan tangan kita. Ya. Karena dua hal inilah yang memang banyak terjadi permusuhan, perselisihan, perkelahian, peperangan gara-gara ini. Ya. Faman lam yaslamu min lisanihi aw yadihi kaifa yakunu qa'iman li fardil ladzi 'alaihi ikhwanihi muslimin. Ya, fasalamatuhum min syarri qaul wal fi'li unwanun ala kamal islami. Ya, jadi benar-benar ya, bahwa di sini dikatakan bagaimana mungkin kita akan melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada saudara kita lainnya apabila kita belum bisa menjaga lisan kita, belum bisa menjaga tangan-tangan kita. Ya. Maka lisan itu adalah berkaitan dengan qauli, berkaitan dengan perkataan, wayat berkaitan dengan fi'li, perbuatan. Kalau dua hal ini sudah selamat, sudah terjaga dengan baik, maka dikatakan orang tersebut sudah memiliki kesempurnaan dalam keislamannya. Ya. Ya, makanya hati-hati. Ya. Nah, saya sedih, Pak, jujur saya sedih. Ya. Beberapa hari yang lalu, ya, saya dapat kiriman video. Kiriman video ini yang ceramah salah satu ustadz di Indonesia. Yang saya sedih, dia mengkritisi, mengkritik, bahkan menghina. Siapa yang dihina? Seorang ulama besar tingkat dunia, yaitu Syekh Yusuf Qaradawi. Dia mengatakan begini, ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Dia itu bukan seorang alim, dia bukan seorang ulama. Ya Allah, ini kalau dia nggak bertobat kepada Allah, nanti akan dituntut di akhirat oleh orang-orang yang tidak suka. Saya termasuk nggak suka. Tapi kalau saya mendoakan semoga Allah memberikan hidayah kepadanya, menyadari kekeliruannya. Karena apa? Lisannya nggak bisa jaga terhadap saudaranya. Berapa banyak manfaat yang diberikan oleh almarhum Syekh Yusuf Qaradawi bagi umat Islam ini. Memang kesalahan ada. Nggak ada manusia yang tidak melakukan kesalahan, termasuk saya. Tetapi banyak yang dilakukan Syekh Yusuf Qaradawi. Dibandingkan saya memang nggak ada apa-apanya saya dibandingkan Syekh Yusuf Qaradawi. Dia merupakan pimpinan ulama-ulama di dunia. Ada organisasi namanya Perkumpulan Ulama-Ulama Sedunia. Beliau pimpinannya. Gimana bisa dikatakan sebagai alim? Janganlah perbedaan dalam masalah pemikiran, dalam masalah fikih, lalu kita menyalah-nyalahkan orang lain. Jangan sampai, apalagi ini seorang ulama yang luar biasa. Kan sudah kita bahas kemarin tuh tentang nasihat kepada para ulama. Jangan sembarangan mempermainkan, menghina, melecehkan, ngomongin jelek terhadap seorang ulama. Karena apa? Dagingnya itu racun kalau bahasa singkatan seorang ulama lainnya. Bahaya. Nggak terbukti habis. Di negara kita ini salah satunya kayak begitu, meremehkan, menghina ulama. Ingat yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa maksud orang menghina ulama itu sebetulnya hakikatnya adalah menghina agama ini. Ingin menghentikan agama ini tidak tersebar. Bahasanya memang indah. Oh, kalau Islam mah udah bener, ulamanya aja yang salah. Lah, siapa nanti yang akan mengajarkan Islam ini kepada masyarakat kalau bukan ulama?
Kalau ada kesalahan wajar, tetapi kalau sampai menghina dengan lisannya, ya Allah, sedih saya nonton itu. Sampai tingkat kayak begitu, penghinaan, pelecehan kepada Syekh Yusuf Qaradawi. Ya. Ya nanti kalau misalkan ya di akhirat ya lihat aja nanti. Kalau kita pengen ketemu, ya nanti kita minta sama Allah. Ya Allah, saya pengen tahu tuh nasib orang tersebut ya Allah. Ketika dia menghina Syekh Yusuf Qaradawi, bisa kita akan dapatkan. Bisa kita saksikan ya. Asalkan kita penghuni surga. Karena penghuni surga apapun yang dipinta akan dikasih sama Allah. Ya, maka itu kesempatan. Ya kita doakan semoga orang-orang gak mudah untuk melecehkan, menghina, menjelek-jelekan. Memang ada kekurangan wajar. Makanya ada perkataan ya mahfuzat, undur maqala wala tangdur man qala. Ya. Perhatikan apa yang dikatakan, jangan memperhatikan siapa yang mengatakan. Kalau memang ada kebenaran keluar dari lisan orang-orang kafir, kenapa kita tolak? Ambil kalau memang itu benar. Kalau salah, ya kita tinggalkan. Maka al-hikmah dhalatul mu'min. Hikmah itu ada sesuatu yang hilang dari orang-orang beriman. Dimanapun kamu dapat, maka ambillah. Ya. Maka hati-hati. Kalau ingin kita memiliki kesempurnaan dalam agama kita, maka berilah keselamatan bagi kaum muslimin dalam perkara yang berkaitan perkataan-perkataan kita maupun perbuatan-perbuatan kita. Kemudian yang hadis selanjutnya adalah bagaimana kita memberikan keselamatan, keamanan kepada saudara-saudara muslim kita berkaitan tentang masalah hartanya dan darahnya. Ini kemarin dijelaskan. Wa fasal mu'min bi annahu alladhi ya'manahu an-nas ala dima'ihim wa amwalihim. Fa innal iman idza dara fil qalbi wa amtala bihi aujaba li sahibihi bil qiyamah bi huquqil iman. Nah, jadi jelas sekali. Kalau ada keimanan pada diri seseorang dan iman itu penuh di hatinya, maka dia akan benar-benar melaksanakan hak-hak keimanan itu. Ya. Allati min ahammiha, di antara yang paling urgensi, riayatul amanah, yaitu menjaga amanah. Ini yayasan kita yang isi ini amanah. Ya. Amanah kita semua. Ya. Harta kita ini bisa jadi mungkin kita masuk surga melalui wasilah mengurus yayasan ini, bisa jadi. Ya. Jangan dianggap ibadah kita ketika kita bagus, wah saya hebat ibadah saya. Belum tentu masuk surga dengan ibadah kita kalau kita nggak dapat rahmat Allah. Tetapi kalau membantu orang lain, itu kemungkinan besar masuk surganya lebih. Karena apa? Karena mendapatkan apa? Pertolongan Allah. Ketika kita menolong orang lain, maka Allah akan menolong kita. Maka riayah al-amanat, menjaga aman ini harus kita lakukan. Jangan sampai kita lalaikan. Kemudian wasilku fi muamalah, dan jujur dalam bermuamalah, dalam berinteraksi. Wal wara' an dzulmin nas fi dima'ihim wa amwalihim, dan kita diperintahkan untuk menjaga, ya, jangan sampai kita menzolimi manusia berkaitan dengan darah mereka maupun harta mereka. Wa man kana kadzalik arafan nasu hadza min aminu ala dima'ihim wa amwalihim. Nah, kalau misalkan orang-orang udah paham tentang perkara ini, maka akan mengantarkan keamanan pada orang-orang lain yang berkaitan tentang darahnya dan hartanya. Wa wathiqu bihi, akan percaya orang kepadanya. Lima ya'lamu minhum min mura'ah al-amanah, disebabkan karena apa? Mereka tahu bahwa orang itu adalah orang yang amanah, menjaga amanah. Fa inna ri'ayal amanah min akhas wajib al-iman,
Karena menjaga amanah itu merupakan salah satu hal yang spesial dalam kewajiban-kewajiban keimanan. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amanatalah. Tidak dikatakan beriman. Tegas sekali. La imana, tidak dikatakan beriman. Dalam penafsiran tidak sempurna. Ya. Ada keimanan, tapi imannya nggak sempurna. Liman la amanatalah, orang yang tidak amanah. Ya. Di yayasan kita ini banyak amanah-amanah, ada amanah mobil, ada amanah air, ada amanah madrasah, ada amanah masjid. Ini amanah-amanah kita ini. Ya. Ya. Yang mana amanah ini nanti akan ditanya sama Allah. Gimana kamu sebagai pengurus yayasan? Kemana? Mobil kok rusak kamu biarkan, air ini kamu biarkan, masjid nggak keurus kamu biarkan, sekolah nggak keurus kamu biarkan. Ditanya sama Allah, karena ini semua bukan duit kita, ya, bukan duit kita. Walaupun sebetulnya lebih baik dari duit kita, gitu. Akan ditanya, ya. Dan kalau sudah ditanya repot, ya. Kalau ditanya udah repot. Kalau nggak ditanya itu yang paling enak, ya. Karena ada kelompok Islam yang kata Rasulullah, mereka itu nggak ditanya sama Allah, ya, langsung masuk surga. Oh, enak banget kayak gitu.